Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safroni dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas A2. Ingin sedikit menjelaskan mengenai komunikasi interpersonal. Nah, dalam komunikasi interpersonal ada yang namanya atraksi interpersonal. Atraksi interpersonal itu kesukaan pada orang lain, sikap positif dan daya tarik seseorang. Itu menurut Jalaluddin Rahmat. Nah, makin tertarik pada seseorang, makin besar kecenderungan berkomunikasi dengannya. Jadi atraksi di sini kayak lebih pendekatan gitu. Nah, dalam atraksi personal ini ada yang namanya faktor personal. Nah, di dalam faktor personal ada kesamaan karakteristik personal. Orang yang memiliki kesamaan dalam nilai sikap, keyakinan, ideologis cenderung saling menyukai. Mereka yang bersahabat menunjukkan korelasi yang erat dalam kepribadiannya. Jadi sepengalaman saya, kita nih yang punya hobi sama itu biasanya saling erat gitu persahabatannya karena memiliki hobi yang sama gitu kan. Terus ada juga tekanan emosional, dimana bila orang berada dalam keadaan yang cemas atau harus memikul tekanan emosional, ia akan menginginkan kehadiran orang lain. Itu menurut Stanley Schachter. Terus ada juga harga diri yang rendah. Orang yang rendah diri cenderung mudah tertarik pada orang lain. Ngerti lah ya maksud dari ini. Terus ada juga isolasi sosial. Nah, bagi orang yang terisolasi kayak narapidana, penghuni pulau terpencil atau yang di penjara gitu. Nah, kehadiran adanya manusia itu merupakan kebahagiaan sehingga kecenderungan untuk menyenangi orang lain akan bertambah. Terus ada juga nih faktor situasional nih dalam atraksi interpersonal. Dalam faktor situasional ini ada daya tarik fisik. Nah, beberapa peneliti telah mengungkapkan bahwa daya tarik fisik seringkali menjadi penyebab utama atraksi interpersonal. Biasanya orang cantik dan tampan juga lebih efektif dalam mempengaruhi pendapat orang lain dan biasanya diperlakukan lebih sopan. Nah, pengalaman yang pernah saya alami adalah mengenai daya tarik fisik ini. Orang-orang zaman sekarang ini selalu memandang fisik gitu. Jadi orang yang good looking selalu dibela, selalu dipuji-puji, walaupun dia mempunyai kesalahan gitu kan. Beda dengan yang orang yang terlihat biasa aja gitu. Dia berbuat salah pun sedikit pun orang akan menghujat dia gitu tuh. Walaupun kesalahannya tidak seberapa lah gitu. Nah, terus ada juga ganjaran nih atau reward. Kita akan menyenangi orang yang memberikan hadiah kepada kita gitu kan. Bisa berupa bantuan, dorongan moral, pujian, atau hal-hal yang meningkatkan harga diri kita gitu kan. Nah, pengalaman saya sendiri mengenai reward atau ganjaran ini suatu kesenangan tersendiri gitu, dimana kita bisa mencapai apa yang kita mau. Nah, dari yang kita capai ini sehingga orang-orang itu mampu gitu mengapresiasi kepada kita. Kayak kita ikut lomba nih, walaupun tidak menang nih kita nih kan, tapi dengan adanya reward ini nih dari dorongan dari teman-teman kita gitu tuh, itu akan nambah semangat kita untuk menjalani ke depannya gitu tuh. Kemudian ada juga familiarity. Nah, jika kita sering bertemu dengan seseorang yang belum kita kenal sebelumnya, kita akan menyukainya. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi pengalaman saya nih, walaupun kita belum kenal sebelumnya, tapi karena sering ketemu akan adanya rasa tumbuh ingin
sama-sama gitu tuh, bareng-bareng terus itu, kayak pengen main bareng gitu kan. Nah, dari situ tumbuh adanya saling suka nih. Nah, maksud dari saling suka itu di sini maksudnya tuh kayak oh seru juga ya gitu. Main sama dia gitu, bukan kayak suka kayak saling suka kayak ngungkapin gitu kayak aku suka sama kamu gitu, bukan gitu. Jadi bukan ngungkapin perasaan gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.